Ada masalah mata kiri? Nggak ada. Penglihatan? Bagus. Setelah terapi pertama bagaimana? Enak. Kepala? Ringan ya? Tidurnya bagaimana? Gelisah ada? Nggak ada minta? Iya. Alhamdulillah bagus. Kalau pasien datang ke klinik, seseorang yang akan pergi keluar, dia akan mempersiapkan pakaian terbaiknya, dandanan terbaiknya, dan sikap terbaiknya untuk mencapai suatu tempat, benar nggak? Ya kan? Tidak ada orang yang asal-asalan berpenampilan untuk keluar. Tapi sejatinya seseorang itu akan terlihat ketika kita datang ke rumahnya. Contoh, kita ngelihat keadaan rumahnya itu berantakan atau rapi, ya kan? Dari situ kita bisa lihat. Terus yang kedua, kita akan lihat posisi kamarnya itu ada di mana. Warna, kondisi tempat tidurnya keras kah, lembek kah, bantalnya itu tinggi kah, rendah kah, itu semua sebenarnya informasi buat kita gitu. Contoh kayak di rumahnya, kadang ada pembicaraan pasien, dia menawarkan mau minum apa gitu kan, mau minum apa, kalau saya jawab terserah, maaf di sini cuman ada air biasa, tidak ada air es. Itu kan tanda juga bahwa keluarga ini bukan peminum air es, ya kan? Tapi ketika si tuan rumah menghidangkan air es, artinya kan dia memberikan sesuatu yang terbaik, ya kan? Oh, artinya keluarga ini kemungkinan besarnya adalah orang yang suka mengkonsumsi air es. Mobil keterangan mau itu sini ya parkir situ kita habis koordinasi pengisiannya. Dasarnya akupuntur itu dengan berbagai metode mau tusukannya yang mana aja, yang penting yang terkuat kamu kuatkan dari sisi diagnosa. Karena kalau diagnosamu benar, metodenya apapun itu insya Allah pasti akan sembuh. Di akupuntur itu kan ada 361 titik yang tersebar di seluruh tubuh. Ketika kita melakukan pengobatan dengan metode akupuntur, kita harus memilih dari 361 titik itu kira-kira yang mana yang tepat. Tapi bagaimana caranya kita memilih titik yang tepat kalau misalnya diagnosanya salah? Contoh kasusnya seperti sakit kepala. Sakit kepala semua orang pasti pernah kena sakit kepala. Tapi sakit kepala kalau dari segi medis itu kan mungkin ada migrain, ada sakit kepala biasa, ada yang nyeri dan macam-macam ya. Tapi kalau kita ada sakit kepala yang disebabkan. Nah, ini yang kita harus cari tahu. Disebabkan oleh apa? Kita cari lagi track recordnya orang itu. Kira-kira orang ini suka makan apa? Suka minum apa? Gitu. Kalau misalnya orang ini sering sakit kepala, terus ternyata dia suka ngopi. Itu biasanya dampak dari kafein. Gitu. Atau karena asam lambung. Ya kan? Karena kan sifatnya kopi itu sifatnya asam. Pasti dia akan merusak lambung. Nah, seperti itu. Terus ada juga yang sakit kepala karena dia terlalu banyak di ruang ber-AC. Dia kurang menghirup oksigen yang dari tanaman, ya kan? Itu kurang. Beda kan oksigennya ruangan ber-AC sama yang di luar. Di luar pasti lebih fresh gitu. Yang ketiga, misalnya dia terlalu lama di ruangan yang penuh dengan asap rokok. Itu juga ngaruh. Kurang minum, suka menahan kencing, suka menahan BAB, itu semua ngaruh. Jadi kita jangan melihat dari dia sakit apa, tapi cari apa yang menyebabkan sakitnya. Sahabat ibu saya ini yang pemilik sekolah dan pemilik klinik ngajak saya untuk belajar gitu. Daripada kamu hanya berobat dan menghabiskan waktu misalnya hanya istirahat, bagaimana kalau kamu coba mempelajari ilmu ini, metode ini gitu kan.
saya berpikir mungkin ada baiknya karena penyakit saya saja berangsur-angsur bisa disembuhkan sama mereka gitu kan. Ini sesuatu hal yang luar biasa gitu buat saya. Jadi akhirnya saya di situ ambil pendidikan, belajarlah dari situ. Setiap hari setelah saya belajar sekolah itu malam saya berobat gitu. Sampai tiap malam minggu saya nongkrong di Grand Indonesia, saya hanya duduk, palingan makan snack atau beli minum gitu kan, duduk ngeliatin orang lalu lalang, naik eskalator, naik lift apa dan sebagainya. Saya memperhatikan tulang belakang mereka, memperhatikan rambut mereka, kering atau tidak, kulit mereka lembab atau enggak. Kalau mereka pakai kosmetik tebal, pasti ada sesuatu yang mereka tutupi ya kan. Nggak mungkin orang yang udah cantik natural, kulitnya bagus, pakai makeup tebal, itu nggak mungkin ya kan. Kalau mereka makeup tebal, ada apa? Timbul pertanyaan, nanti dijawab sendiri. Saya selalu tekankan papi mami saya, orang sehat dulu. Coba bayangkan ya, waktu mu sakit, nggak ada yang nolong. Gimana rasanya? Ya kan? Orang sakit, ada duit, dia juga masih menderita. Apalagi orang sakit tidak punya duit. Bagaimana itu penderitaannya? Allah nani ya todong bau abi gajah dari numun tulu badi kunti